Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Reviansyah, NIM 1910 30 448. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum diplomatik dan konsuler yang nantinya sebagai bahan untuk penilaian ujian akhir semester hukum internasional. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian diplomatik dan konsuler. Pengertian diplomatik ialah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha, dan atase-atase. Lalu untuk konsuler, yaitu merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Biasanya untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara dahulu dengan pengiriman pejabat konsuler. Nah, dalam konvensi Wina, definisi tentang hubungan konsuler itu ada consular post, consular district, head of consular post, consular office, consular employee, member of the service staff, member of the consular, member of the consular staff, member of private staff, consular premise, consular archive, dan sebagainya. Nah, dalam hukum internasional dikenal dua kategori konsul atau konsuler, yaitu konsul jabatan atau konsul karir dan konsul kehormatan, yang dimana konsul kehormatan ini tidak harus merupakan warga negara dari negara pengirim, namun dapat saja dari warga negara penerima. Selanjutnya itu sejarah hukum diplomatik. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak yang mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara. Nah, sebelum didirikannya PBB, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Sejak Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dalam beberapa cara sementara yang telah dibicarakan. Namun tidak ada satu usaha yang merumuskan prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Nah, kemudian penggolongan itu diproses lagi dalam Kongres Aix-la-Chapelle pada tanggal 12 November 1818. Lanjut setelah itu PBB didirikan tahun 45, dan 2 tahun kemudian dibentuk Komisi Hukum Internasional selama 30 tahun dari 49 sampai 79. Komisi yang telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya itu pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan antar negara, masa perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik, status karir, dan hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Lanjutan pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Dalam konvensi Wina juga tentang hubungan konsuler tahun 63 ditetapkan bahwasanya negara yang sudah mengakui kedaulatan negara lain dan membuka hubungan diplomatik, maka secara otomatis membuka hubungan konsuler dengan dilakukannya persetujuan timbal balik antar kedua negara. Meskipun telah membuka perwakilan diplomatik, suatu negara dapat untuk tidak membuka perwakilan konsuler. Namun sebelum membuka perwakilan diplomatik, negara itu harus membuka hubungan konsuler dahulu sebagai tahap awal membuka perwakilan diplomatik. Dan ketentuan hukum internasional juga bahwasanya jika dua negara yang memiliki hak keterwakilan sepakat dalam hubungan diplomatik, tetap satu sama lain, masing-masing negara yang bersangkutan dapat memberikan perwakilan diplomatik secara timbal balik. Nah, klasifikasi putusan. Kalau hasil konvensi Wina 1815 itu ada untuk kedutaan itu, untuk diplomatik itu ada duta besar, duta, menteri residen, kuasa usaha, atase. Dalam praktiknya ada dua jenis perwakilan diplomatik, yaitu kedutaan besar yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut. Yang kedua, perwakilan tetap yang ditetapkan pada suatu organisasi internasional atau PBB. Nah, untuk konsuler itu, ini biasanya dalam bidang non politik.
ada konsul jenderal, konsul dan wakil konsul, dan agen konsul. Nah, dalam hak-hak urusan diplomatik ini ada yang diatur langsung oleh Departemen Luar Negeri, yaitu ada inviolability, yaitu tidak dapat digugat. Yang kedua, immunity, kekebalan. Nah, kekebalan itu ada dibagi lagi 3 bagian. Pertama, ada kekebalan pribadi, yaitu kepada si perwakilannya. Itu ada hak atas perlindungan istimewa terhadap pribadinya dan hartanya. Yang kedua, ada bebas dari alat paksaan, baik soal perdata ataupun pidana. Hak bebas dari kewajiban jadi saksi, dan hak bebas dari semua pajak langsung kecuali pajak tanah, retribusi, dan biaya materai. Yang B, ada ada kekebalan terhadap kantor perwakilan. Yang C, ada kekebalan terhadap korespondensi perwakilan diplomatik. Imunitas terhadap surat menyurat yang tidak boleh sensor. Selanjutnya, akhir perusahaan diplomatik dan konsuler itu ada 4 berakhir fungsinya itu. Yaitu pertama, sudah habisnya masa jabatan. 2, ia ditarik oleh pemerintah negara asalnya. 3, karena tidak disengani atau di persona non grata. Yang keempat, negara menerima perang dengan negara pengirim. Jadi antar negara penerimanya itu sama negara pengirim itu ada perang. Maka itu bisa menyebabkan putusnya diplomatik. Mungkin itu saja penjelasan saya terhadap materi tentang hukum diplomatik dan konsuler. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.